Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Desa Smaya dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai respon India terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, peranan tokoh diplomat Sultan Syahrir, respon PBB melalui UNCI, dan hasil akhir dari KMB. Selamat mendengarkan. Jadi pada awal abad ke-20 itu Indonesia dan India itu sedang berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman bangsa kolonialisme Barat yang dipelopori oleh tokoh golongan muda yang mengembangkan paham nasionalisme. Seiring berjalannya waktu, India itu mendukung penuh Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Berawal dari Indonesia itu mengirim bantuan beras kepada India seberat 500.000 ton karena di India itu sedang mengalami kelaparan. Nah, pengiriman bantuan beras itu bertempat di Pelabuhan Probolinggo. Nah, peristiwa tersebut biasanya dikenal sebagai India Rise. Simpati India terhadap Indonesia itu terlihat jelas pada saat Belanda itu melancarkan agresi militer satu di Indonesia. Nah, si India itu mengecam bahwa adanya AMB 1 di Indonesia. Kemudian membawa persoalan AMB tadi itu ke forum PBB. Di dalam sidang, India itu menuduh Belanda telah melakukan pendudukan terhadap negara yang kedaulatannya telah diakui secara de facto. Saat AMB 2 berlangsung, Belanda itu melakukan pemblokadean di wilayah Indonesia dari berbagai penjuru. Kemudian Nehru itu menyuruh penerbangan India untuk membawa diplomat seperti Sultan Syahrir, A.A. Maramis, Sudarsono, dan L.N. Panar ke India untuk keluar dari blokade Belanda. Akibat dari AMB 2, Soekarno-Hatta dan sebagian pejabat lainnya itu ditawan oleh Belanda. Tetapi Pak Karno itu nggak tinggal diam. Ternyata Pak Karno itu mengirimkan telegram rahasia kepada Sultan Syahrir dan kawan-kawannya melalui Natsir untuk mendirikan pemerintahan Republik Indonesia di pengasingan. Tepatnya berada di New Delhi, India. Nah, kemudian Nehru itu menyetujui adanya pemerintahan darurat tersebut. Respon positif India pada saat konferensi Asia yang diselenggarakan di New Delhi, India yang dihadiri oleh 21 negara Asia yang sebagian besar masih dijajah oleh bangsa Barat. Nah, konferensi Asia ini menghasilkan 4 tuntutan. Yang pertama, mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, membentuk pemerintahan ad interim di Indonesia agar memiliki kekuasaan politik luar dan dalam negeri yang maksimal pada tanggal 15 Maret 1949. Kemudian yang ketiga, menarik seluruh pasukan militer Belanda dari wilayah Indonesia. Dan yang keempat, Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia maksimal 1 Januari 1950. Akhirnya Indonesia dan India itu melakukan perjanjian bilateral dan berusaha untuk membebaskan negara-negara Asia dan Afrika dari bangsa Barat. Dan Indonesia beserta India itu merupakan pelopor dari KAA di Bandung. Nah, Sultan Syahrir sendiri itu awalnya itu merupakan Perdana Menteri yang kemudian merangkap jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, yang pertama itu ada AMB 1 itu tuh kan Belanda memblokade Indonesia dari wilayah luar. Nah, kemudian si Sultan Syahrir itu loloskan diri ke India untuk menghadiri Inter-Asia Conference Inter-Asia Relation Conference. Nah, di situ di acara tadi itu si Sultan Syahrir itu juga kayak menggalang buat negara-negara lain untuk memajukan kemerdekaan Indonesia gitu.
Maaf teman-teman, aku berpindah tempat karena ada kesalahan teknis, itu mati lampu ya kan. Ini juga maaf juga cahayanya atau lightningnya tuh kurang. Kita lanjutin aja yang tadi ya. Nah tadi setelah adanya AMB 1, kemudian ada juga sidang PBB pada tanggal 14 Agustus 1947. Nah itu Indonesia tuh kayak dianggap resmi buat jadi ikut anggota PBB itu, terus mendapatkan tempat buat jalanin apa sih namanya tuh konferensi gitu kan. Nah Indonesia tuh udah dianggap resmi kan di PBB. Kemudian Indonesia tuh diajak membahas mengenai Indonesia dan Belanda. Maksudnya tuh diajak membahas masalah antara Indonesia dengan Belanda. Oke, kemudian Belanda itu berulah lagi, itu melancarkan agresi militer Belanda yang kedua. Nah itu yang menyebabkan Indonesia itu masuk ke dalam forum PBB tadi. Nah Sultan Syahrir itu kan udah nggak jabat lagi sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Nah sekarang dia itu ditetapkan atau dijadikan sebagai ketua PBB dari Indonesia. Maksudnya dari perwakilan Indonesia. Perjuangannya Sultan Syahrir itu nggak sia-sia nih. Sultan Syahrir itu mendapat kayak dukungan-dukungan dari negara-negara lain untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi peran Sultan Syahrir sendiri terhadap India itu Sultan Syahrir itu yang membagikan bantuan beras 500.000 ton ke India pada saat India itu mengalami kelaparan. Nah, jadi kita akan bahas gimana sih UNCI itu terbentuk. Nah, UNCI itu terbentuk karena dulunya Belanda itu melancarkan aksi militer Belanda yang kedua, di mana aksi tersebut mendorong dunia internasional mengecam tindakan tersebut. Kemudian yang kedua ada Myanmar dan India yang memprakarsai penyelenggaraan konferensi Asia di New Delhi, India. Nah, itu kan konferensi Asia itu dihadiri sejumlah negara Asia, Afrika, dan Australia yang menghasilkan resolusi yang disampaikan kepada PBB. Nah, besoknya nih PBB itu melakukan sidang dan menyepakati pembentukan United National Commission for Indonesia atau UNCI untuk menggantikan Komisi Tiga Negara. Nah, UNCI sendiri itu memiliki tugas apa aja? Ada yang pertama itu membantu melancarkan perundingan damai antara Indonesia dan Belanda. Kemudian yang kedua, mengurus pengembalian dan pemulihan kekuasaan pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga, mengajukan usulan para Dewan Keamanan PBB untuk terciptanya kesepakatan damai antara Indonesia dan Belanda. Setelah terbentuknya UNCI, UNCI itu melakukan pembicaraan kepada Soekarno dan Hatta di pengasingan. Nah, kemudian UNCI juga memberi tekanan kepada Belanda agar menghentikan agresi militer Belandanya di Indonesia dan meminta Belanda untuk mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta. Nah, kemudian peran akhir UNCI tadi itu melakukan perundingan, namanya perundingan Romroyen dan KMB. Nah, yang terakhir nih ada hasil dari KMB. Nah, sebelumnya KMB itu apa sih? KMB itu merupakan kayak sejenis perundingan gitu yang perannya tuh sangat penting gitu sih. Nah, itu dilaksanakan di gedung Ridderzaal ya kan, di Den Haag, Belanda pada tanggal 21 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, kemudian itu kan perundingannya semakin sengit gitu ya, semakin kok sing Belanda maunya gini, yang Indonesia maunya gini. Nah, kemudian dari masing-masing negara itu dan BFO itu mengirimkan satu delegasi, masing-masing satu delegasi. Jadi yang di Indonesia itu ada Muhammad Hatta, terus yang dari delegasi Belanda itu ada Mr. Van Marseven, kemudian yang dari BFO sendiri ada Sultan Hamid II. Nah, jadi apa sih hasil dari KMB yang tadi itu? Nah, hasilnya dari KMB itu ada 4. Yang pertama itu katanya Belanda itu bakal ngakuin RI sebagai negara yang berdaulat, kan?
itu tuh ada Indonesia dan 15 negara bagian lainnya yang dibikin oleh Belanda. Kemudian yang kedua tuh si Belanda katanya mau menyelesaikan konflik antara konflik Irian Barat tadi katanya bakal dikembalikan ke Indonesia setelah pengakuan tadi yang pertama itu. Terus yang ketiga itu corak pemerintahan RIS itu bakal diatur PFO selama KMB berlangsung. Terus juga yang keempat, terus juga dibentuk kayak Uni Indonesia Belanda gitu kan. Nah, berdasarkan kerjasama yang sukarela gitu sama sederajat. Nah, kemudian ada nih pengakuan kedaulatan yang diakui langsung oleh Belanda yang dilaksanakan dengan cara upacara kedaulatan gitu pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, itu merupakan akhir dari KMB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.